Denny Indrayana itu sudah melaporkan potensi konflik of interest ketua MK. Tapi unfortunately sampai sekarang tidak diproses. Tapi dari awal kalau ketua MK orang baik, tapi kan kita bicara tidak soal baik tidak baik. Yang kita bicara itu adalah standar umum, norma umum yang di dunia ini diakui, yaitu menghindarkan diri dari konflik of interest bagi seorang hakim. Saya mengatakan ketika dia menikah dengan adik dari presiden, saya mengatakan itu pada saat itu wajib hukumnya dia mundur. Kenapa? Karena judicial review itu salah satu pihak yang berkepentingan adalah presiden. Saya dengar ya ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa putusan MK itu harus dilaksanakan, bahkan kalau PDIP mengatakan harus ada perubahan undang-undang dulu, harus ada perubahan PKPU ya. Tetapi praktik yang terjadi dan juga hukum acara ya, dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mengatakan bahwa putusan MK itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi syarat untuk berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan digantungkan pada kerja lembaga lain, tetapi apakah itu sudah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum atau tidak. Karena ini ilmu pengetahuan. Jadi dia executable. Karena kalau misalnya, tapi di negara lain ada juga yang menghendaki legislasi seperti Jerman misalnya. Kalau Jerman itu Mahkamah Konstitusinya memutuskan misalnya bisa dengan electronic voting dulu yang pernah saya ke sana, itu tidak bisa dilaksanakan suddenly next election, harus melalui legislasi dulu. Jadi DPR-nya mengubah undang-undang baru bisa dilaksanakan. Tapi untuk Indonesia enggak begitu. Indonesia itu begitu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dia berlaku. Tapi soalnya dalam kasus Gibran ini kan ada kecacatan dua hal tadi kan yang memungkinkan Gibran tidak bisa maju. Ada concurring opinion yang jelas mengatakan tingkat gubernur saja. Dan yang kedua adalah ada konflik of interest, di mana undang-undang tentang kekuasaan kehakiman mengatakan kalau ada konflik of interest di dalam sebuah putusan hukum, maka itu tidak perlu dilaksanakan, cacat hukum, batal demi hukum. Jadi dua hal itu membuat saya kira sekarang ini kubu yang mau mengajukan Gibran agak ragu-ragu juga. Nah itu dari sisi hukumnya. Dari sisi politiknya, saya juga dukung Gibran menjadi calon wakil presiden biar menjadi the common enemy. Jangan salam dulu, saya cuma memprovokasi aja. Sebenarnya Bang Bahtiar ada mekanisme Dewan Etik dan Majelis Kehormatan. Denny Indrayana itu sudah melaporkan potensi konflik of interest ketua MK. Tapi unfortunately sampai sekarang tidak diproses. Tapi dari awal kalau ketua MK
orang baik, tapi kan kita bicara tidak soal baik tidak baik. Yang kita bicara itu adalah standar umum, norma umum yang di dunia ini diakui, yaitu menghindarkan diri dari konflik of interest bagi seorang hakim. Saya mengatakan ketika dia menikah dengan adik dari presiden, saya mengatakan itu pada saat itu wajib hukumnya dia mundur. Kenapa? Karena judicial review itu salah satu pihak yang berkepentingan adalah presiden. Jadi most of the time akan ada yang namanya benturan kepentingan itu. Omnibus law, undang-undang ini, undang-undang itu, termasuk juga undang-undang yang terakhir ini. Karena itu tidak ada cara lain. Masa dia kemudian nganggur, tidak ikut dalam sidang, dalam setiap judicial review, kan tidak mungkin. Berarti kan menghilangkan satu fungsi yang utama Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dia memang ada masalah pidananya, ya tidak tertutup di prosedur pidananya kan, setelah dia dipecat sebagai hakim konstitusi kalau seandainya melanggar kode etik. Contohnya Akil Muhtar misalnya, ya tertangkap, kemudian ada Patrialis Akbar, ada juga hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik, sebelum dipecat dia mengundurkan diri, ya Arsyad Sanusi. Dan saya kira praktik-praktik seperti ini di MK sudah tidak bersih lagi setelah saya mensinyalemennya pada tahun 2010. Dan terbukti kemudian 2013 ada hakim konstitusi yang tertangkap tangan, Akil Muhtar, kemudian berikutnya adalah Patrialis Akbar, dan sekarang kita melihat bagaimana konflik of interest dan rekrutmen hakim itu nggak karu-karuan. Saya punya story sendiri, tapi karena itu sangat pribadi, saya nggak bisa ceritakan karena it takes time, ya butuh waktu. Nah, moralitas, saya sangat sepakat, Prof. Rohmat, itulah sebabnya dalam hakim konstitusi itu ada title negarawan. Negarawan itu orang yang sudah selesai dengan dirinya termasuk moralitasnya. Ini bayangkan, gak jelas kita track recordnya dari mana, ilmunya dari mana, kapan dia S3-nya, lalu bagaimana cara logika berpikir hukumnya, tiba-tiba terpilih begitu saja. Ya, ada hakim-hakim konstitusi yang kita tidak paham, ini orang siapa? Bahkan kita tidak paham siapa itu ketua Mahkamah Konstitusi sebelum dia terpilih sebagai hakim konstitusi. Jadi mereka baru dikenal publik itu ketika mereka menjadi hakim konstitusi. Bahkan ada hakim konstitusi yang tidak dikenal di publik. Saya yakin kalau dia jalan di jalan orang nggak paham siapa ini. Lebih terkenal Hersobono Arif dengan FNN-nya. Iya. Karena itu tidak bisa. Kita harus cari besok. Kalau kekuasaan berganti, cari hakim konstitusi yang sudah selesai dengan dirinya, moralitas tinggi, orang terbaik bangsa ini, dan itu jumlahnya 9 orang. Bukan sembarang orang, tapi 9 orang. Karena harus sarjana hukum soalnya. Ya, jadi yang kita cari adalah 9 orang, bukan sembarang orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita sudah bikin perpu. Waktu itu saya diminta tolong juga bikin perpu yang memperbaiki bagaimana hakim konstitusi direkrut setelah Akil Muhtar dicokok korupsi. Dan fortunately atau unfortunately, perpu yang menjadi undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Dan Akil Muhtar itu anggota DPR juga kan? Iya. Dia dipilih jadi hakim. Patrialis Akbar anggota DPR juga. Iya. Abang macam pura-pura nggak tahu aja, Bang. Ini kan pernah jadi anggota DPR juga. Iya. Ya. Oh iya. Ya. Jadi memang gini Bang Batiar, komposisi hakim MK itu kan 3 dari DPR itu di konstitusi kan, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden pemerintah, 3. Nah harusnya prosesnya ini yang dilakukan proseduralnya seperti atau memang dirubah. Kalau mau dirubah yang secara proporsional tuh bahwa hakim MK itu ke depan tapi harus merubah konstitusi, tidak boleh yang lamar. Dicari orang-orang yang betul-betul memenuhi derajat negarawan tersebut.
Artinya kalau dia selesai dari hakim MK ya selesailah tugas dia, tidak mencari job-job di tempat yang lain seperti itu. Jadi tapi kan faktanya kan banyak mantan-mantan hakim MK itu juga mencari job-job tempat job seeker seperti itu, melamar ya. Nah, karena negarawan ini kalau kita baca di ini apa namanya Pak Ersu, kalau kita baca di apa namanya perubahan itu kan di perubahan undang-undang dasar memang tidak didefinisikan apa yang dimaksud dengan negarawan itu, tidak didefinisikan. Dan hanya di MK yang diberikan titel negarawan. Untuk jadi presiden tidak butuh negarawan. Untuk jadi DPR tidak butuh negarawan. Hakim Mahkamah Agung pun tidak butuh negarawan. Tapi untuk Mahkamah Konstitusi ditambah. Itu. Jadi ini menjadi. Yang kedua, memang harusnya kok berubah seketika itu dalam hitungan hari ya atau jam. 2 hari 8 hakim loh. Iya kan? Yang itu hanya 1 hakim yang mengabulkan yang gugatan yang 30, gugatan yang ini, yang 1 hakim yang betul-betul menolak itu 8. Ya 8. Kok bisa berubah seketika dalam 2 hari itu menjadi 5-4 seperti itu. Berarti kan ada apa? Nah, ini menurut informasi, kita tahu benar atau Repli mungkin bisa dapat informasi bahwa perubahan itu setelah sang paman ikut Paman datang. Setelah paman datang itu kayak lagu apa? Ya, paman mau ikut datang. Pamanku datang dari desa, dari MK. Dari desa. Ya, ya, dari MK. Paman datang. Iya. Tapi dia ini ada yang berbohong. Apa? Nah, kalau kita mau lacak lagi, pernyataan Hakim Konstitusi Arif Hidayat menanyakan kepada Saldi, ya. Kenapa Pak Ketua tidak hadir? Karena Pak Ketua tadi dikemukakan takut konflik of interest, karena ini menyangkut gagah betul ya, negarawan betul. Tapi dia bantah pada waktu menyatakan, saya tidak pernah menyatakan itu saya sakit. Artinya siapa yang berbohong? Ya. Saya lebih percaya Saldi. Ungkapannya Saldi seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Ya. Oke, baik. Cukup? Oke, terima kasih. Ada satu lagi saya kira. Iya. Masyarakat dan rakyat boleh juga menolak putusan ini.